Kenapa dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada fikir, ada zikir, ada syukur? Pertama, orang yang bisa mengakui Allah hanya orang yang berfikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang yang mengingat Allah tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Siapa itu yang bisa menyebut nama Allah? Baca pangkal ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Orang yang memikirkan penciptaan langit, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat. Ini adalah ayat-ayat. Itu yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Bukan ayat kursi, bukan ayat Al-Fatihah. Itu ayat bagi orang yang sudah beriman. Adapun orang yang tidak percaya, bagaimana dia mau merenungkan ayat kursi? Dia sendiri tak percaya pada ayat kursi. Tapi begitu dia berpikir tentang langit, siapa yang menciptakan langit dengan segala keindahannya? Ini matahari, ini bumi. Tidak mungkin bumi menabrak matahari, tidak mungkin bulan menabrak bumi. Bagaimana bisa berjalan dengan garis edarnya yang indah? Maka saat itu dia akan berkata, pastilah ada Tuhan. Tapi dia tidak tahu nama Tuhan itu apa. Makanya Einstein berkata, dunia ini pasti diatur oleh Tuhan, tapi tak tahu Tuhan itu entah siapa namanya. Maka datanglah Nabi menjelaskan yang abstrak. Secara umum Tuhan bisa ditangkap dengan akal, tapi secara detailnya Nabi yang menjelaskan. Memang betul ada Tuhan, namanya siapa? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, tentang asma Allah, itu semua dijelaskan oleh Nabi. Maka dalam bismillah ada fikir. Orang yang berfikirlah yang mampu berzikir. Setelah fikir baru meningkat ke zikir. Berfikir, setelah dia berfikir, siapa yang menciptakan alam? Apa mungkin dia terwujud dengan sendirinya? Aku ini datang dari mana? Sedang di mana? Mau kemana? Mau bawa apa? Itu salah satu jawaban Risalah Nur. Risalah Nur Badi'uz Zaman Sayyid Nursi untuk menjawab 5 pertanyaan itu. Aku ini dari mana? Mau kemana? Sedang di mana? Bawa apa? Tercipta dari apa? Maka dijawab itu melalui Al-Quran, dijelaskan oleh hamba Allah. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Setelah berfikir, takut dia, lalu kemudian berzikir. Setelah itu barulah datang syukurnya kepada Allah SWT. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sadarlah dia bahwa hembusan nafasnya, detak jantungnya, lintasan pikirannya, kedipan matanya, bisikan telinganya, langkah kakinya, hayunan tangannya, itu datang dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim hanya orang beriman saja. Ar-Rahman semuanya dapat. Maka ketika orang berkata Bismillahirrahmanirrahim, terangkum di dalamnya antara zikir, fikir, zikir dan syukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang merenungkan itu insyaallah. Amin. Banyak orang sekarang nggak merenung. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Gimana tak ada perenungan sama sekali, maka sholatnya tidak berefek.